Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 10 ya. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Lampung kelas 10 semester 2 pada pertemuan kedua. Di sini Ibu akan sampaikan materi tentang prosesi pernikahan adat Lampung. Sebelumnya Ibu telah share materi tentang nyubu ya. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena nyubu itu adalah bagian dari prosesi pernikahan adat Lampung. Supaya lebih jelas detailnya, maka Ibu jelaskan ya. Pernikahan adat misalkan di sini merupakan ciri khas dan kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang unik sekaligus berharga. Masyarakat Lampung itu termasuk kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tradisi pernikahan adat Lampungnya. Nah, dalam pernikahan adat Lampung itu mempunyai prosesi pernikahan yang ada beberapa tahapan. Di sini ada tahapan sebelum hari H pernikahan. Yang pertama itu adalah nindai atau nyubuk. Nah, nindai atau nyubuk itu apa sih? Nah, itu adalah semacam prosesi untuk mengetahui calon mempelai wanita. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan acara nunang atau tunangan ya. Tunangan atau melamar itu adalah kesepakatan untuk melakukan acara pernikahan. Nah, itu akan bersamaan dengan acara nyirok atau ngiket. Ngiket ini apa sih? Memberikan hadiah kepada calon mempelai wanita. Hadiahnya biasanya berupa emas, berlian, atau barang berharga lainnya. Nah, setelah terjadi nyirok atau ngikat, nah, itu akan ada berunding atau menjo. Nanti mempelai pria akan mengutus perwakilan dari keluarga atau tetua adat untuk menentukan kesepakatan tentang akad pernikahan, kemudian adat yang akan dipakai. Ada Jawa ya, ini sepertinya tidak jauh berbeda. Ada tunangan, melamar, kemudian ada ikatan. Nah, di sini ikatan ini supaya apa? Sudah sebagai tanda bahwa si gadis itu telah menjadi milik orang lain. Nah, kemudian di sini ada acara sesimburan atau dimandikan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh mempelai wanita dengan calon dari orang tua dari mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan di kali atau di satu sumur. Di sini akan terjadi siram ya, tradisi menyiram. Itu artinya apa? Ini adalah sebagai tanda permainan terakhir sebelum sang gadis itu menginjak akad nikah. Kemudian di sini ada acara yang dinamakan betanggas atau mandi uap. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah mandi uap ini supaya di hari H pernikahan itu calon mempelai wanita itu tidak banyak mengeluarkan keringat. Nah, di sini mandi uap ini akan diberi wangian atau berupa aroma yang itu bisa membuat keadaan si wanita itu lebih harum, lebih wangi. Kemudian setelah itu ada acara berparas atau mencukur. Ini biasanya mencukur bulu-bulu halus atau memperbaiki atau merapikan alis supaya apa? Ketika nanti pada acara prosesi pernikahan dimulai, nah, si gadis ini akan terlihat cantik. Kemudian baru ada prosesi pernikahan adat Lampung pada hari pernikahan. Ini upacara adatnya. Kemudian ada upacara akad nikahnya. Nah, upacara adat ini biasanya kalau di suku Jawa itu adalah acara temon manten, yang mana di sini ketika temon manten, ketika mempelai pria datang maka akan disambut dengan puisi yang akan berbalas puisi, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara akad nikah. Selanjutnya prosesi pernikahan adat Lampung setelah pernikahan itu ada yang dinamakan upacara ngaruken atau ngekuruk dan tabuhan talobala. Tabuhan itu adalah
musik yang dibunyikan untuk mengiringi prosesi pernikahan. Untuk lebih jelasnya tentang nyubuk majo, ini saya ibu jelaskan ya. Nyubuk itu berasal dari kata dasar subuk yang artinya itu adalah intip atau mengintip, sedangkan majo itu artinya pengantin wanita. Jadi kalau nyubuk majo itu merupakan salah satu proses di mana pihak keluarga yang ingin melihat langsung kondisi seorang gadis atau pengantin wanita setelah sebambangan sebelum dilakukan upacara adat yang dilakukan oleh mempelai pria. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan sebambangan? Sebambangan itu adalah membawa lari gadis Lampung dengan maksud untuk dinikahi dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian di sini yang dimaksud dengan nyubuk majo itu biasanya dilakukan pada malam hari yang dilakukan oleh ibu-ibu atau gadis. Setiap keluarga mempelai diharuskan memakai penutup wajah atau sarung yang hanya terlihat matanya saja. Agak serem juga ya. Nyubuk majo ini juga merupakan suatu momen yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar mempelai wanita maupun masyarakat yang datang secara berkelompok dengan tujuan apa? Agar dapat melihat suasana batiniah dan lahiriah dari calon mempelai wanita. Nah, sedangkan nyubuk tadi sendiri ini ada 3 bagian, yaitu nyubuk muli, nyubuk mengian, dan nyubuk maju. Nah, ini adalah gambaran mengenai prosesi adat yang dinamakan nyubuk. Apa sih yang dimaksud dengan nyubuk muli? Nyubuk muli atau mengunjungi gadis itu adalah suatu kegiatan pada malam hari yang dilakukan pemuda menghanai mengunjungi kediaman gadis muli. Sama seperti tradisi adat lainnya, nyubuk muli sendiri memiliki berbagai peraturan yang harus ditaati agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan agar acara nyubuk muli dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, kemudian selanjutnya disebutnya adalah nyubuk mengiang atau mengunjungi calon besan. Itu adalah suatu kegiatan keluarga calon pengantin pria yang terdiri dari tetua, tokoh adat, dan calon mempelai pria mengunjungi kediaman calon mempelai wanita. Jauh-jauh hari sebelum acara nyubuk mengian dilakukan, utusan dari pihak pemuda terlebih dahulu mengunjungi kediaman si gadis dan menyampaikan maksud kedatangannya serta merincikan bahan pangan dan biaya yang akan dikeluarkan saat kegiatan nyubuk mengiang. Tujuan diadakannya nyubuk mengiang sendiri itu agar kedua belah pihak dapat merundingkan dan menetapkan secara matang segala sesuatu yang berkenaan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir itu disebutnya adalah nyubuk maju atau melihat pengantin. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada malam hari di mana kerabat dekat calon mempelai pria mendatangi calon mempelai wanita untuk lebih kenal dengan calon tersebut. Nyubuk maju dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita belum diboyong ke rumahnya. Calon mempelai wanita bersama dengan saudaranya akan duduk di satu kursi dengan baju dan dandanan lengkap sesuai dengan kemampuan dan status sosial dari calon mempelai pria. Itu tadi penjelasan tentang nyubuk. Kalau misalkan anak-anakku semua ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan kalian ke kolom komentar di GCR. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bye-bye.